Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Deirahna Afkar Fadia dari kelas D3 Usaha Wisata semester 5 dengan nomor NIM 231032000411. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari kewirausahaan. Di sini ada 3 buku. Yang pertama membahas tentang analisa industri dan kompetitor. Untuk yang poin pertama, kecenderungan tren di industri diidentifikasi berdasarkan tren dan status. Dengan status di sini tinggi, yaitu peningkatan income penduduk, lalu biaya logistik sedang, peningkatan kesehatan sedang, perkembangan teknologi sedang, dan tren bisnis, startup, digital media, dan lain-lain itu statusnya tinggi. Untuk yang kedua, 5 model kekuatan kompetitif diidentifikasi berdasarkan ancaman. Yang pertama di sini persaingan di antara perusahaan yang ada ancamannya rendah, daya tawar pembeli ancamannya sedang, daya tawar pemasok sedang, ancaman pemain pengganti sedang, dan ancaman pemain baru tinggi. Untuk yang poin ketiga, jenis-jenis industri dan peluang yang mereka tawarkan diidentifikasi berdasarkan kondisi industri. Di sini yang pertama kondisi industri yang sedang berkembang, perubahan permintaan atau teknologi terkini, prosedur operasi standar industri baru belum dikembangkan, ancamannya sedang. Lalu industri terfragmentasi, sejumlah besar perusahaan dengan ukuran kurang lebih sama, untuk ancamannya sedang. Lalu industri yang sudah matang, kenaikan permintaan yang lambat, banyak pelanggan berulang, dan inovasi produk yang terbatas, untuk ancamannya rendah. Industri menurun, pengurangan permintaan industri secara konsisten, ancamannya rendah. Industri global, penjualan internasional yang signifikan, ancamannya tinggi. Lalu di sini yang keempat ada kompetitor diidentifikasi berdasarkan jenis dan ancaman. Kompetitor langsung ancamannya rendah, kompetitor tidak langsung ancamannya sedang, dan kompetitor pendatang ancamannya sedang. Lalu di sini yang poin kelima adalah sumber intelijen kompetitor, diidentifikasi berdasarkan kegiatan peluang akses informasi, yaitu di sini saya menghadiri konferensi dan pameran dagang, mempelajari webnya kompetitor, membaca buku, majalah, dan situs web yang terkait dengan industri, dan berbicaralah dengan pelanggan tentang apa yang memotivasi mereka untuk membeli produk Anda sebagai lawan dari produk pesaing Anda. Lalu di poin yang ke-6 ini adalah kisi-kisi analisis kompetitor, diselesaikan berdasarkan hasil analisa sebelumnya. Yang diamati ini adalah kuatkan karakteristik usaha Anda, cari mitra usaha untuk penguatan, beri potongan harga atau diskon, tingkatkan dan perbaiki komunikasi ke konsumen, dan bersikap jujur. Lalu gagasan bagi pasar untuk dikejar, yaitu jujur dan realistik, berpikir outside the box, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Lalu sumber utama keunggulan kompetitifnya, yang pertama kemampuan penelitian dan pengembangan yang kuat. Lalu dukungan produk dan pelanggan yang unggul, biaya rendah atau volume produksi tinggi, faktor-faktor ekonomi, strategi pemasaran yang kuat, akses ke modal kerja, tim manajemen, dan operasi yang sangat baik. Lalu pada buku kedua akan saya buka. Pada buku kedua ini adalah konsep bisnis model kanvas saya. Untuk poin pertama yaitu segmen pelanggan, di sini wisatawan domestik dan mancanegara, rutunan usianya dari 17 sampai 50 tahun, pecinta kuliner dan budaya, dan juga dari kalangan korporat, anak sekolah, dan semua kalangan bisa ikut. Lalu yang poin kedua ini nilai atau solusi. Harga terjangkau, jenis makanan unik, custom itinerary, tour guide berbahasa Indonesia atau Inggris. Dan untuk yang poin ketiga ini komunikasi dan distribusi, yaitu melalui media sosial dan kerjasama dengan UMKM atau restoran lokal. Lalu pada poin keempat, tipe relasi dengan pelanggan, iklan digital di sosial media, diskon dan promo menarik, dan mengikuti tren. Lalu pada poin kelima, di sini ada aliran penghasilan, yaitu penjualan paket tour, optional tipping, komisi dari pihak resto, dan pada poin keenam di sini ada sumber daya kunci. Yang pertama, tour guide profesional, pemilihan resto atau UMKM higienis dan aman, branding dan promosi.
Lalu pada poin ketujuh di sini ada aktivitas kunci, yaitu menyusun alur makanan seperti makanan berat, dessert, cemilan, dan minum. Koordinasi dengan resto apabila terdapat peserta yang punya alergi khusus. Lalu pada poin ke-8 di sini ada partner kunci. Yang pertama dari Dinas Pariwisata Indonesia, restoran atau UMKM lokal, dan juga travel agent. Pada poin ke-9 dan terakhir di sini ada struktur biaya, yaitu guide fee, biaya operasional tour, dan biaya asuransi perjalanan. Baik, kita akan langsung menuju ke pembahasan buku ketiga dan terakhir. Baik, ini adalah buku kerja untuk membangun usaha yang efektif. Pada data perusahaan, yang pertama nama usaha adalah Adventure Tour yang bertempatan di lokasinya di Jabodetabek. Dengan basis usahanya itu adalah tur kuliner, dan bentuk usahanya adalah CV. Nama pengusahanya itu saya sendiri, Rahnaf Korvadia. Tempat dan tanggal lahirnya di Jakarta 15 Agustus 2005. Pendidikan terakhirnya D3 dengan kualifikasi profesi berpengalaman sebagai guide dan tour leader, berkomunikasi aktif dan mampu berbahasa Inggris. Lalu untuk struktur organisasi di sini yang pertama ada pimpinan perusahaan, yaitu sebagai penentu arah dan penanggung jawab utama kinerja perusahaan. Penentu arah dan juga penanggung jawab utama kinerja perusahaan. Oke, pada bagian operasi produk di sini fokus pada proses menghasilkan produk mereka, adalah mesin penggerak yang mengubah rencana menjadi produk nyata. Lalu pada struktur organisasi yang terakhir di sini ada bagian jaminan mutu, yaitu memastikan produk memenuhi standar yang ditetapkan, berperan sebagai penjaga kualitas dan konsistensi. Lalu di sini ada analisa pemasaran. Yang pertama, produk wisata bertema budaya kuliner dengan makanan khas daerah di Indonesia. Lokasi atau distribusinya di sekitaran Jabodetabek, Sumatera, dan Bali. Lalu untuk harganya yang terjangkau dan kompetitif. Untuk promosinya dari media sosial, bekerja sama dengan UMKM lokal serta resto. Lalu pada poin ketiga di sini analisis operasional. Untuk nama produk atau jasa ini Paytour. Karakteristiknya tidak berwujud atau intangible, tidak dapat dipisahkan atau inseparable, beragam atau tidak seragam, variability atau heterogeneity. Oke. Lalu manfaat produknya di sini meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, mendapat pengalaman baru mencicipi makanan khas daerah, melestarikan makanan tradisional dan resep warisan daerah. Lalu untuk yang poin keempat di sini ada analisis peluang pasar dan pesaing. Analisis peluang pasarnya, peluang pasar besar karena target pasar dari semua kalangan usia dan kelas ekonomi, dan tingkat persaingannya sedang karena belum banyak di Indonesia ini yang mengadakan wisata kuliner. Jadi untuk tingkat persaingannya masih dalam kategori sedang. Baik. Lalu selanjutnya dan poin yang terakhir di sini adalah poin ke-6, analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Di sini konsep unik dan tematik, menggabungkan wisata kuliner dan budaya lokal yang sedang diminati oleh wisatawan. Untuk weakness-nya, kesulitan standarisasi cita rasa kuliner, perbedaan tingkat kebersihan dan pelayanan di tiap tempat. Untuk opportunities-nya, berkolaborasi dengan hotel, resto, UMKM, dan food vlogger. Lalu untuk threat-nya, isu kesehatan dan keamanan pangan, perubahan selera dan tren wisata yang ada. Lalu untuk terakhir di sini ada kesimpulan dari semuanya produk yang saya susun, yaitu produk yang ditawarkan ini masih bisa berpotensi untuk berkembang dengan pemilihan cara yang tepat dan aman, serta pelayanan wisatawan akan membuat mereka repeat order. Ya baik, jadi segitu aja penjabaran ide usaha dari saya.
Terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini dan telah berkenan untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Ya baik, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.